Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Mabadi Awaliyah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu perintah dan apa sih itu larangan. Nah, langsung saja kita harus tahu apa sih itu perintah. Al-bahsu awal. Al-amr. Ma huwa al-amr? Amr huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi yang dinamakan perintah itu ialah meminta suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Nah, yang namanya perintah ini membutuhkan kaidah atau butuh kaidah. Apa sih kaidahnya? Nah, pada kitab ini disebutkan ada 6 kaidah. Kaidah yang pertama ialah al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dala ad-dalilu ala khilafihi. Jadi, pada dasarnya perintah itu adalah kewajiban kecuali ada indikasi lain yang menjadikannya tidak menjadi kewajiban. Kalau perintah ini bersumber dari Al-Quran. Contohnya gimana? Contohnya ayat aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Nah, pada ayat ini tidak ditemukan indikasi lain yang menjadikannya tidak menjadi wajib lagi. Maka ayat ini atau perintah ini hukumnya ialah wajib. Nah, namun jika perintahnya berasal atau bersumber dari as-sunnah dan al-hadis, maka perintah tersebut bersifat anjuran kecuali ada indikasi lain yang menjadikannya tidak menjadi anjuran alias wajib. Contohnya gimana? Contohnya ketika Rasulullah SAW bersabda, panjangkanlah jenggot. Nah, pada perintah ini tidak ditemukannya indikasi-indikasi yang menjadikan hadis tersebut menjadi hukumnya wajib. Maka dari itu hukum memanjangkan jenggot itu ialah anjuran, bukan wajib. Nah, lanjut ke kaidah yang kedua, itu ialah al-aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dalilu ala khilafihi. Jadi, pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk diulang-ulang, hanya untuk sekali saja, kecuali ada indikasi lain kalau perintah tersebut harus diulang-ulang. Contohnya gimana? Contohnya nih, ada ayat atimul hajja wal umrata lillah. Nah, haji dan umrah itu cukup dilakukan sekali saja. Cukup sekali saja. Mengapa? Karena ada indikasi lain yang menjadikannya harus cukup dikerjakan sekali saja. Yakni keterangannya ada di al-hadis. Nah, untuk yang dikerjakan berkali-kali, perintah yang dikerjakan berkali-kali itu contohnya ialah sholat. Nah, sholat ini dikerjakannya berkali-kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Itu dikerjakannya berkali-kali, 5 kali dalam sehari. Lanjut ke kaidah yang ketiga, itu ialah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Jadi pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk dilaksanakan dengan segera, kecuali ada indikasi lain yang harus dilaksanakan dengan segera. Gimana maksudnya? Contohnya gini, contoh gampangnya ya di kehidupan kita. Ada sang guru nih berbicara kepada saya, Asrul, tolong bersihkan kelas. Nah, perintah tersebut itu bisa saja saya kerjakan nanti, besok, atau lusa. Karena tidak ada indikasi yang mengharuskannya saya mengerjakannya sekarang juga, detik itu juga. Lain halnya jika sang guru berkata kepada saya, Asrul, tolong bersihkan kelas sekarang juga. Maka itu saya harus mengerjakan atau membersihkan kelas itu pada detik itu juga. Nah, itu adalah maksud dari dilaksanakan dengan segera atau tidaknya. Lanjut ke
kaidah yang keempat ialah al-amru bisyai'in amrun biwasilati. Jadi perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk wasilahnya juga. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Ketika dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, secara tidak langsung kita juga harus diwajibkan untuk berwudu. Gak mungkin dong kita aqimus shalah. Ya udahlah, gua langsung salat dulu. Set. Duh, kok enggak wudu? Ya kan di sini ditulis aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, itu adalah maksudnya wasilah. Jadi, kan wudu kan syarat sahnya salat. Jadi kalau kita disuruh untuk salat, maka kita secara tidak langsung juga disuruh untuk berwudu. Nah, itu adalah maksud dari kaidah nomor 4 ini. Kemudian kaidah nomor 5 itu ialah al-amru bi syai'in nahyun 'an diddihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu itu ialah larangan untuk kebalikannya. Contohnya gini, dalam Al-Qur'an diperintahkan wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, maka secara tidak langsung kita juga diperintahkan perintah ya. Contohnya gini. Apa ya? Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan, maka kita secara langsung dilarang untuk mengotorinya. Nah, seperti itu contohnya. Jika kita diperintahkan ini, maka kita tidak boleh melakukan sebaliknya, ya kan? Contohnya, jika kita disuruh menjaga hubungan, maka kita tidak boleh merusak hubungan. Nah, seperti itu. Dan kaidah yang terakhir itu ialah idza fa'ila al-ma'muru bihi 'ala al-wajhi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka dia terbebas dari perintah tersebut. Nah, seperti hanya contoh yang tadi, ketika kita atimul hajj wal umrah lillah, ketika melaksanakan haji dan umrah dan sudah melakukannya, maka kita terbebas dari perintah tersebut. Kemudian lanjut ke pembahasan terkait larangan. Ma huwal nahyu huwa talabu tarki minal a'la ilal adna. Jadi yang dinamakan larangan itu ialah meminta untuk menjauhi atau meninggalkan sesuatu dari yang berasal dari atasan kepada bawahan. Adapun kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Kaidah yang pertama, al-aslu fin nahyi lit tahrimi illa ma dalal dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya larangan itu untuk keharaman kecuali ada indikasi lain untuk kemakruhan. Kalau larangan tersebut bersumber dari Al-Qur'an. Nah, contohnya di sini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, cara yang salah. Nah, di larangan ini tidak ada indikasi yang menjadikan larangan ini sebagai makruh. Maka dari itu larangan ini bersifat haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu hukumnya haram. Namun jika datangnya larangan tersebut dari sunnah dan hadis, maka larangan tersebut itu untuk kemakruhan, kecuali ada indikasi lain untuk keharaman. Contohnya gimana? Contoh, ada hadis, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Ya kan? Di hadis itu tidak ada indikasi yang menjadikannya sesuatu menjadi wajib. Maka dari itu hadis la yasrabanna ahadukum qa'iman itu hukumnya makruh. Jadi ketika kita minum sambil berdiri itu makruh. Jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan kita mendapat pahala. Akankah lebih baik jika kita meninggalkannya? Kemudian lanjut ke kaidah yang kedua, itu ialah an-nahyu 'ani syai'in amru bididdihi. Larangan untuk mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Contohnya nih,
Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Maka secara tersirat kita diperintahkan untuk menjauhi zina. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu salat ketika dalam keadaan mabuk. Maka perintahnya ialah salatlah kamu dalam keadaan tidak mabuk. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada salah itu murni kesalahan saya, kelalaian saya. Jika ada benarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.